Pengusaha Solo korban PT Sinarmas, bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD sebut penuhi unsur pidana. Iwan Kurniawan. Mau jadi Pak Lucek. Isinya Pak. Memberitahuan perkembangan penanganan Dumas. Jadi isinya itu begini. SP3D. Tindak lanjut penanganan pengaduan masukan penanganan perkara ke 2 tahun lebih pengusaha Solo, Andri Cahyadi mencari keadilan. Namun perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, hingga tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan ke Bareskrim Polri tidak kunjung tuntas. Inilah sosok Andri Cahyadi, seorang pengusaha asal Solo yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Saat ditemui, Andri Cahyadi mengatakan, yang pasti orang yang dilaporkan tersebut bukan orang sembarangan, yakni 2 bos besar di perusahaan Sinarmas. Andri Cahyadi yang menjadi komisaris utama PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, melaporkan Indra Wijaya, selaku komisaris utama PT Sinarmas, dan Kokaryadi Chandra sebagai dirut PT Sinarmas Sekuritas, sejak tanggal 10 Maret tahun 2021. Lamanya penanganan kasus tersebut, Andri Cahyadi mencari berbagai cara, dengan mengirim surat ke berbagai pihak untuk mendapat perlindungan hukum. Salah satu suratnya, akhirnya sampai ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, atau Menko Polhukam, Mahfud MD. Berkali-kali kirim surat ke Kemenko Polhukam tersebut, Andri Cahyadi kemudian diundang Mahfud MD untuk dilakukan proses klarifikasi dan pendalaman kasusnya. Sebelum bertemu Mahfud MD, Andri Cahyadi mendapat informasi bahwa Menko Polhukam lebih dulu memanggil PT Sinarmas untuk dimintai keterangan. Dalam pertemuan dengan Menko Polhukam didampingi para deputinya, Andri Cahyadi bersama direksi dan komisaris PT EEI Tbk menjelaskan secara rinci kasus yang terjadi, mulai pergantian akta perusahaan, pemalsuan dokumen cek dan giro, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang. Setelah pertemuan itu, Andri Cahyadi tidak lama kemudian menerima surat pemberitahuan perkembangan penanganan, yang ditandatangani Karo Wasidik Brigjen Pol Iwan Kurniawan, pada tanggal 7 Juli tahun 2023. Untuk diketahui Komut PT EEI, Andri Cahyadi melaporkan Indra Wijaya selaku komisaris utama PT Sinarmas, serta Kokaryadi Chandra yang merupakan dirut PT Sinarmas Sekuritas ke Bareskrim Polri, pada tanggal 10 Maret tahun 2021 dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan saham dan TPPU. Awalnya ada kerjasama antara PT EEI dengan Sinarmas Sekuritas sejak tahun 2015 dalam memenuhi kebutuhan batubara untuk perusahaan listrik negara atau PLN. Dalam kerja kolaborasi ini, PT EEI memiliki saham 53%. Namun, dalam perjalanan waktu, Andri Cahyadi merasa ditipu hingga mengalami kerugian sebesar 21 triliun rupiah, setelah sahamnya sebesar 53%, menyisakan 9%, berdasar catatan akhir Desember tahun 2021. Saya menjelaskan banyak hal, termasuk tentang adanya dugaan akte yang memang isinya tidak seharusnya demikian. Dan saya juga jelaskan secara detail proses-proses yang seharusnya akte itu, kalaupun memang harus ada, memang harus melewati berbagai proses yang harus disetujui oleh OJK, disetujui oleh KSE, Bursa Efek, itu semua mempunyai kewenangan dalam hal itu. Jadi memang ada unsur kemungkinan juga tindak pidana di bidang pasar modal kalau memang itu betul-betul yang terjadi. Jadi memang ini yang sedang didalami. Jadi ini kami juga laporkan bahwa yang semestinya saya jabatan Presiden Komisaris di akte itu, di akte nomor 98 tertulis saya itu Wakil Presiden Komisaris. Itu termasuk juga dugaan TPPU-nya juga dibahas dengan Pak Mahfud MD. Semua kita sampaikan dengan lengkap, termasuk adanya dugaan cek atau giro yang dipalsukan, yang juga kami laporkan juga di Mabes, di Direktorat Dirtipidek Sus
Bideksus. Oh iya. Iya, di Bideksus. Ada 2 laporan tentang itu juga. Jadi ini semua kami laporkan. Terus termasuk ada beberapa dugaan-dugaan pemalsuan dokumen-dokumen perusahaan yang ini sedang diteliti juga oleh kepolisian di Tipidum. Jadi dan juga ada dugaan penambangan juga di lokasi kami juga yang kami juga laporkan di Tipiter. Jadi ada beberapa laporan yang kami lakukan dan memang kepolisian saat ini sedang meneliti dugaan-dugaan ini. Semoga ya kami yang melaporkan ini juga segera mendapat kejelasan hukum, menjadi terang benderang, dan kalau memang ini memang ada dugaan tindak pidana supaya bisa dapat ditindaklanjuti. Dan saya diminta hubungi nomor telepon Wasit ya. Satu. Oke lah.